45 Januari kan hina ibuku. Sejujurnya, Aubrey iri kepada Sheila karena villa mewah ini. Sheila beruntung memiliki anak yang bisa menghasilkan banyak uang. Tentu saja, Aubrey hanya iri. Setiap orang memiliki jalan kehidupannya masing-masing. Tidak perlu bersaing dengan orang lain. Aubrey sadar betul akan hal ini. Aubrey, William, jangan hanya berdiri saja. Ayo, masuk dan duduklah. Sheila tersenyum. Aubrey mengangguk dan hendak masuk. Saat itu, seorang pria yang berusia lebih dari 30 tahun keluar dari villa. Ibu, siapa mereka? Ketika pria paruh baya itu melihat Aubrey dan William, dia tercengang. Kemudian, dia bertanya kepada Sheila dengan bingung. Louis, ini Aubrey dan anaknya, William. Mereka tetangga kita dahulu. Kebetulan, aku bertemu mereka di luar tadi. Omong-omong, aku mengajak mereka ke sini dan melihat-lihat rumah baru kita. Mereka belum pernah ke daerah orang kaya. Jadi, aku mengajak mereka ke sini untuk melihat dunia yang berbeda. Sheila menjelaskan kepada pria itu. Wajah pria itu menunjukkan ekspresi marah. Lalu, dia berkata dengan suara yang dalam. Ibu, bukankah aku sudah bilang untuk tidak membawa orang lain ke rumah? Aku sudah bilang berkali-kali, tetapi ibu tidak mendengarkanku. Jika ibu terus melakukan hal ini, ibu pindah saja dan tinggal sendirian. Setelah mendengarnya, Aubrey dan William tampak malu. Sheila juga sedikit malu. Sheila berkata dengan canggung. Louis, dahulu kita bertetangga. Kita sudah jarang bertemu. Ibu, aku tidak punya tetangga semiskin ini. Ibu selalu membawa orang ke rumah. Bagaimana jika mereka mencuri barang-barang kita? Vas kita hilang bulan lalu. Apa ibu sudah melupakannya? Sheila pikir apa yang dikatakan anaknya masuk akal. Meskipun Aubrey dahulu tetangganya, mereka sudah tidak bertemu selama bertahun-tahun. Sulit untuk menjamin bahwa Aubrey tidak akan mencuri ketika melihat barang-barang mahal. Meskipun Aubrey tidak mencuri, anaknya mungkin akan mencuri. Aubrey, hari ini, waktunya kurang pas. Bagaimana kalau kamu kemari lagi lain kali? Sheila berkata kepada Aubrey dengan halus. Aubrey merasa tidak senang saat mendengarnya. Mana mungkin dia dan anaknya menjadi pencuri? Mengapa anak Sheila jahat sekali? Wajah William juga menunjukkan ekspresi marah. Sebaiknya, kamu pergi dari sini secepatnya. Selain penghuni, orang lain tidak boleh berlama-lama di sini. Kalau tidak, petugas keamanan akan mengusirmu. Pria itu berkata dengan ketus. Raut wajah dan sorot matanya memancarkan rasa tidak sabar dan penghinaan. Menurut pria itu, Aubrey dan anaknya datang ke sini untuk menjilatnya hanya karena dia kaya. Dia kenal banyak teman miskin seperti itu. Tidak perlu bersikap sopan kepada orang-orang seperti mereka. William, ayo, pergi. Aubrey menggandeng tangan William dan hendak pergi. Namun, William tidak bergerak. Dia malah menatap pria itu dengan tatapan sinis. William mengerutkan keningnya dan berkata dengan nada tidak senang. Aku tidak berlama-lama di rumahmu. Aku bisa tetap di sini selama yang aku mau. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Louis, berhenti mengatakan bahwa kami adalah pencuri. Jangan berpikir bahwa kamu orang yang hebat hanya karena kamu punya uang. Kamu bukan orang yang baik. Sebanyak apapun uang yang kamu punya, tidak akan ada yang menghormatimu. Meskipun William orang yang sabar, dia tidak bisa lagi menahan kemarahannya. Setelah mendengar hal ini, wajah Louis langsung masam dan sangat tidak senang. Aubrey, apa yang anakmu bilang? Aku sudah berbaik hati mengajakmu ke sini. Begitukah caramu memperlakukanku? Jika bukan karena aku, bagaimana kamu bisa datang ke daerah orang kaya seperti ini? Kemudian, Sheila menatap William dan berkata dengan ketus. William, minta maaf kepada anakku sekarang. Apa kamu dengar apa yang kukatakan? Aubrey berkata dengan suara pelan. Anakku tidak salah. Mengapa dia harus meminta maaf kepada anakmu? Anakmu yang harus meminta maaf kepada kami. Wajah Sheila menunjukkan ekspresi marah. Aubrey, apa maksudmu? Persis itulah yang kumaksud. Aubrey berkata kepada Sheila dengan ketus. Mereka bisa menindas Aubrey, tetapi tidak anaknya. Sheila mencibir. Aubrey, sebagai seorang janda, mengapa kamu begitu sombong? Kudengar, selama ini, anakmu menjadi menantu materi lokal. Di jalan tempat kita tinggal dahulu, hanya keluargamu yang hidupnya paling parah. Kupikir, hanya itu yang dapat kamu capai dalam hidupmu. Sekarang, aku akhirnya mengerti bahwa kamu pantas menjadi orang miskin seumur hidupmu. Sheila berkata dengan nada yang tidak enak. Mata Aubrey memerah dan dadanya naik turun karena marah. Suaminya meninggal beberapa tahun yang lalu dan dia membesarkan anaknya sendirian. Hanya dia yang tahu sesulit apa hidupnya selama ini. Namun, Aubrey tidak menyangka hal ini akan menjadi senjata orang lain untuk menyerangnya. Dia merasa hatinya sangat sakit seolah-olah dirinya ditusuk pisau. Tetangganya dahulu menjadi musuhnya sekarang. Tiba-tiba,
Aubrey mendengar sesuatu. Terdengar suara tamparan yang keras. William sangat marah sampai-sampai dia menampar Sheila. Dengan wajah muram, William berkata dengan dingin. Kuperingatkan dirimu. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Tetapi jangan pernah hina ibuku. Sheila tercengang karena tamparan itu. Tak lama kemudian, Sheila marah. Bajingan! Beraninya kamu menamparku. Louis, beraninya dia menamparku. Bantu aku memberinya pelajaran. Wajah Louis menunjukkan ekspresi marah. Louis berbalik dan mengeluarkan tongkat bisbol. Beraninya kamu menampar ibuku? Aku akan membunuhmu. Louis memegang tongkat dan mengayunkannya ke arah William. William, awas! Aubrey terlihat cemas dan khawatir. Terdengar suara keras. Begitu Aubrey selesai bicara, William menendang Louis. Sebelum tongkat Louis mengenai William, William menendang perut Louis. Louis terjatuh dan wajahnya menghantam tanah. Bajingan! Beraninya kamu memukulku di rumahku? Kurasa kamu sudah bosan hidup. Louis berdiri. Dia marah. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelpon petugas keamanan Taman Tubir Bengawan. Jair, ada yang membuat masalah di depan gerbang rumahku. Cepat bawa orang ke sini. Setelah menutup telepon, Louis menatap William dengan kesal. Louis berkata dengan ketus. Namamu William, kan? Kamu cari mati jika bertengkar di sini. Ketika petugas keamanan datang, kamu akan sangat tersiksa. Aubrey pun makin khawatir. Louis kaya dan berkuasa. William tadi memukulnya. Louis tidak akan memaafkan William begitu saja. William, apa yang harus kita lakukan? Ayo, telepon polisi. Aubrey tampak cemas. Menelepon polisi? Sheila mencibir. Kamu memukul anakku terlebih dahulu. Aku ingin tahu apakah polisi akan menangkapmu atau kami. William menunjukkan ekspresi marah. Dia memegang tangan ibunya dan berkata dengan lembut. Ibu, kita tidak perlu takut terhadap orang seperti mereka. William menenangkan ibunya. Sekelompok petugas keamanan bergegas mendekat sambil membawa tongkat karet. Setelah melihat petugas keamanan, Louis sangat senang. Louis berlari kecil menghampiri petugas keamanan itu dan berkata, Jair, bajingan ini menyelinap ke Taman Tubir Bengawan dan memukulku. Dia menyakitiku dan juga ibuku. Kita tidak bisa membiarkan orang seperti ini pergi begitu saja. Louis berkata dengan ketus. Jair tampak serius. Dia ingin melihat siapa yang berani membuat masalah di Taman Tubir Bengawan. Ketika Jair melihat William, dia langsung tercengang. Bukankah ini William pemilik rumah di zona nomor 1? Mereka pernah bertemu sekali. Taman Tubir Bengawan dibagi menjadi 3 kawasan. Harga terendah sebuah villa di zona nomor 1 lebih dari 230 miliar rupiah. Harga itu merupakan harga rumah tertinggi di sini. Villa tempat Louis tinggal hanyalah villa paling biasa di zona nomor 3. Wewenang dan layanan yang mereka nikmati benar-benar berbeda. Bab 46, Aubrey terkejut. Setelah melihat petugas keamanan datang, Sheila mencemooh Aubrey. Aubrey, selesai sudah anakmu. Dia berani memukul orang di sini. Jair tidak akan mengampuninya. Minta William untuk berlutut dan minta maaf kepada anakku. Kalau tidak, kami akan mengajukan keluhan terhadapmu. Wajah Aubrey menunjukkan ekspresi marah. Aubrey mengkhawatirkan keselamatan anaknya dan memohon pada petugas keamanan itu. Anakku memang salah karena memukul seseorang, tetapi ada alasan mengapa dia melakukannya. Jika mereka memprovokasi anakku tidak akan bertindak impulsif. Jair tetap diam dan berjalan ke arah William. Setelah melihat ini, Sheila dan Louis berpikir bahwa Jair akan melakukan sesuatu. William, jika kamu berlutut dan meminta maaf kepadaku sekarang, aku akan mengampunimu dan ibumu. Kalau tidak, aku akan membawa kalian berdua ke kantor polisi dan mendesak mereka agar mengurung kalian selama beberapa bulan. Wajah Louis penuh dengan kesombongan. Beraninya bajingan ini memukulku? Jika aku tidak memberi mereka pelajaran, mereka akan menganggapku orang yang lemah, pikir Louis. Namun, ketika dia hendak melanjutkan, dia melihat Jair tidak melakukan apa-apa. Jair malah membungkuk kepada William. Apa? Apa yang terjadi? Louis bingung. Apa yang sedang terjadi? Tuan Hank, apa yang terjadi? Jair berkata dengan hormat kepada William. Sebagai petugas keamanan, dia tidak bisa menyinggung orang yang tinggal di villa zona nomor 1. Setelah melihat ini, baik Louis maupun ibunya tercengang. Aubrey pun bingung. Apakah petugas keamanan ini mengenal William? Dilihat dari gelagatnya, Aubrey merasa petugas keamanan ini tampaknya sangat sopan kepada anaknya. Apa yang terjadi? Kapan William mengenal petugas keamanan Taman Tubir Bengawan? Jair, apa kamu salah orang? Mereka sangat miskin. Mengapa kamu begitu sopan kepada mereka?
biar ku beritahu. Aku tidak akan melepaskan mereka begitu saja. Orang ini sudah memukul kami. Jika kamu tidak melakukannya, aku akan mengajukan keluhan. Louis berkata dengan suara pelan. Wajah Jair menunjukkan ekspresi marah. Jair mengarahkan tongkatnya ke hidung Louis. Jair berteriak dengan marah. Louis, ajukan saja keluhan. Kita lihat saja nanti. Kuperingatkan padamu bahwa Tuan Hank adalah pemilik villa di zona nomor pertama. Jika kamu berani menyulitkannya lagi, aku akan membuatmu tidak bisa tinggal di Taman Tubir Bengawan. Meskipun Jair hanya seorang kapten petugas keamanan, dia sudah bekerja di sini selama beberapa dekade. Dia pernah berurusan dengan berbagai macam orang sebelumnya. Apakah dia akan merasa terancam oleh Louis? Apa? William punya rumah di zona nomor 1? Kata-kata Jair membuat Louis tercengang. Harga jual rata-rata villa wilayah zona nomor 1 adalah triliunan rupiah. Villa di zona itu bahkan tidak bisa dibeli sembarang orang meskipun mereka memiliki uang. Jika seseorang tidak punya latar belakang tertentu, dia tidak akan bisa membelinya. Dapat dikatakan bahwa hanya orang berkuasa saja yang dapat tinggal di villa wilayah zona nomor pertama. Louis tidak bisa menyinggung orang dengan kekuasaan seperti itu. Tidak mungkin. Kamu pasti salah orang. Aku tahu betul tentang keluarga Aubrey. Mereka bahkan harus mengumpulkan biaya pengobatan di depan umum. Bagaimana mereka bisa punya rumah di Taman Tubir Bengawan? William dikenal sebagai seorang pecundang. Semua orang di sekitarnya tahu itu. Sheila sama sekali tidak mempercayainya dan terus berteriak. Terdengar suara keras yang berulang. Seseorang menampar Sheila. Jair menampar Sheila dengan keras, membuat setengah wajah Sheila bengkak. Aku memperingatkanmu untuk terakhir kalinya. Jika kamu berani menjelek-jelekan Tuan Hank lagi, aku akan mengusirmu dari Taman Tubir Bengawan sekarang juga. Jair menatapnya dengan tatapan dingin. Dia sepertinya tidak bercanda. Setelah berkata demikian, Jair menghampiri William. Jair tersenyum dan berkata, Tuan Hank, jika tidak ada urusan lain, aku akan pergi. Jika keluarga ini berani menyulitkanmu lagi, kamu bisa memberitahuku. Terima kasih. William mengangguk kecil. Jair pun pergi bersama petugas keamanan yang lain. Sheila dan Louis tampak jengkel, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Setelah melihat mereka berdua, William tersenyum dan berkata, Jangan remehkan siapapun. Mungkin kamu tidak mampu menanggung akibat dari menyinggung seseorang yang kamu remehkan. Kalau kamu ingin dihormati, kamu harus menghormati orang lain terlebih dahulu. Tentu saja, jika kamu masih menolak untuk menerimanya, kamu bisa mendatangiku kapan saja. Aku akan melawanmu sampai akhir. Setelah mengatakan itu, William menggenggam tangan ibunya dan berkata, Ibu, ayo, pergi. Aubrey akhirnya sadar. Baru pada saat itu, dia agak yakin bahwa anaknya punya rumah di sini. Sheila melihat William dan Aubrey berjalan menjauh. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Aku tahu semuanya tentang keluarga Aubrey. Bagaimana mungkin anak Aubrey punya rumah di daerah itu? Teriak Sheila marah. Petugas keamanan itu pasti berbohong kepada kita. Aku tidak mempercayainya. Louis juga tampak muram dan marah. Jika ibu tidak membawa mereka ke sini, apakah hal ini akan terjadi? Louis sangat marah kepada Sheila. Sheila sepertinya takut kepada anaknya. Dia sedikit menunduk dan berkata, Nak, ini bukan salahku. Siapa yang tahu kalau dia kenal dengan petugas keamanan itu? Louis marah saat memikirkan hal itu dan berkata dengan suara pelan. Mengapa mereka begitu sombong karena mengenal seorang petugas keamanan? Kurasa petugas keamanan itu sengaja mengatakan itu. Namanya William, kan? Beraninya seorang pecundang begitu sombong? Aku akan meminta seseorang untuk membunuhnya sekarang juga. Kemudian, Louis mengeluarkan ponselnya dan menghubungi seseorang. Tak lama kemudian, teleponnya pun tersambung. Apakah ini dengan Tuan Kalya? Aku Louis. Aku ingin meminta bantuanmu. Louis berkata kepada seorang di ujung telepon. Di ujung telepon, Baron sedang bermain kartu sambil merokok. Baron berkata dengan kesal. Tidak usah basa-basi. Jangan mengganggu waktuku bermain kartu. Setelah mengatakan itu, dia mengambil sebuah kartu. Dia tampak senang. Sebab dia menang. Begini, ada seorang pria yang membuatku kesal. Selama kamu bersedia membantuku, aku akan memberimu 225 juta rupiah. Baron mengangguk dan berkata, Oke, beritahu aku alamatnya. Aku akan membawa seseorang ke sana sekarang. Setelah mendengar bahwa dia bisa mendapatkan uang, Baron meletakkan kartunya dan berkata kepada anak buahnya, Teman-teman, bergembiralah. Kita akan mendapatkan uang. William membawa Aubrey ke zona nomor pertama. William, apakah yang dikatakan petugas keamanan itu benar? Apakah kamu punya rumah di sini? Aubrey masih sangat terkejut. Ya, Ibu. Kita akan segera ke sana.
William mengangguk. Tak lama kemudian, mereka berdua sampai di depan pintu sebuah rumah. Ibu, mulai sekarang, ini adalah rumah kita. William menunjuk villa besar di depannya sambil tersenyum. Mata Aubrey seketika melebar. Aubrey bersumpah bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihat rumah yang begitu indah dalam hidupnya. Rumah ini jauh lebih mewah dari rumah anak Sheila. Rumah ini seperti rumah mewah milik miliarder top di film. Rumahnya megah, mewah, dan mengejutkan. William, apakah ini rumah kita? Aubrey tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia seperti sedang bermimpi. Ibu, jangan melihat-lihat saja. Ayo, masuk. Kita akan tinggal di sini mulai sekarang. William tersenyum dan mengajak ibunya masuk ke villa. Setelah merasakan kemewahan dan kemegahan di dalam villa, Aubrey berhati-hati untuk tidak merusak apapun. Keinginan terbesarnya adalah anaknya bisa membeli rumah luas yang terdapat 3 kamar tidur dan 1 ruang tamu di kota di masa depan. Namun, rumah yang ada di depannya melebihi ekspektasinya. Kira-kira seluas 500 atau 600 meter persegi. Aku tidak percaya. Aubrey menarik napas dalam-dalam, melihat anaknya, dan bertanya, William, kamu kemana saja saat aku sakit? Dengarkan ibu. Kita tidak boleh berbuat apapun yang melanggar hukum. Selama kita punya hati nurani yang bersih, tidak masalah jika kita miskin. Setidaknya, aku merasa aman. Aubrey takut William telah melakukan sesuatu yang ilegal. Bagaimanapun juga, orang biasa tidak bisa membeli rumah sebesar ini seumur hidup mereka.